Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Anissa Zara Salsabella Fiza sebagai host yang akan menuntun Anda sekalian untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada podcast hari ini. Nah Sobat, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yakni amal ma'ruf nahi munkar, di mana pada bulan Ramadan yang sangat berkah ini kita harus memperbanyak kebaikan dan juga mencegah keburukan. Kenapa sih hal itu sangat penting dilakukan pada saat bulan suci Ramadan? Dikarenakan pada saat bulan suci Ramadan kita itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi juga menahan godaan-godaan syaitan yang dimana bisa saja godaan tersebut itu merasuk kita untuk melakukan kegiatan maksiat. Nah, pintar-pintarnya kita saja bagaimana kita itu bisa mengatasi hal tersebut dengan cara memperbanyak amal kebaikan selama bulan suci Ramadan. Nah, sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang narasumber yang sangat spesial. Nah, tentunya narasumber itu tidak asing lagi di hati sobat-sobat sekalian. Untuk itu, langsung saja kita sambut. Ini dia, Kak Intan dan juga Kak Tasya. Selamat datang, Kak. Hai, Kak. Assalamualaikum, Kak Intan dan juga Kak Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bella. Gimana nih kabarnya Kak Intan dan juga Kak Tasya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami berdua insya Allah sehat selalu dan baik-baik saja. Ya kan Kak Intan? Alhamdulillah. Insya Allah ya Kak Tasya. Hai Kak Bella beserta semua sobat podcast yang sedang menonton. Nah, kebetulan banget nih, 2 hari lagi kita akan menyambut bulan yang insya Allah sangat dinantikan oleh Kak Bella, Kak Tasya, dan semua penonton yang sedang menonton podcast ini. Nah, apa sih bulan itu Kak Tasya? Nah, itu adalah bulan suci Ramadan. Ya, ubur-ubur ikan lele. Bulan Ramadan udah dekat nih, Le. Wah, narasumber kita hari ini sangat antusias nih sobat-sobat semuanya. Tentu. Dan yang pastinya narasumber kita ini bukan orang yang biasa-biasa saja ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Nah, Kak, ngomong-ngomong mengenai amar ma'ruf nahi munkar, saya itu sebenarnya penasaran, sebenarnya apa sih amar ma'ruf nahi munkar ini? Oke, jadi kita mau bahas tuntas nih tentang apa sih yang dimaksud tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Kak Tasya, kita pasti sudah nggak asing lagi nih dengan kata-kata amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, amar ma'ruf berarti kita harus memperbanyak kebaikan, dan nahi munkar berarti kita harus mencegah kejelekan. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyerah kebajikan dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sungguh kalian adalah orang-orang yang beruntung. Nah, tadi adalah kutipan dari surat Al-Imran ayat 104 yang sudah menyinggung sedikit nih Kak tentang apa sih yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Nah, berarti amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya dilakukan oleh para ulama ataupun para pemimpin saja ya Kak? Betul sekali tuh Kak. Ini bukan hanya tugas dari ulama dan pemimpin, tetapi tugas sebagai kita sebagai seorang mukmin. Ya, benar sekali. Nah, coba bayangkan kalau kita hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, bagaimana kehidupan kita? Islam adalah agama yang merangkul kita dan peduli sesama. Ya guys, jadi kita harus merangkul sesama umat muslim. Jangan membeda-bedakan antara yang paham agama dan yang kurang pemahamannya. Jadi kita harus bersama-sama dalam mencari kebajikan ya. Lalu bagaimana dengan asumsi orang-orang bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini seringkali dikaitkan dengan bulan suci Ramadan kanan. Jadi saya ini sebenarnya juga bingung, kenapa sih kok amar ma'ruf nahi munkar ini selalu saja dikaitkan dengan bulan suci Ramadan? Apa sebenarnya kaitan antara keduanya?
Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya sobat-sobat semua. Jadi, sangat berkaitanlah antara amar ma'ruf nahi munkar dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat berkah. Ketika kalian melakukan kebaikan, maka pahala kalian insya Allah akan dilipat gandakan. Benar kan Kak Tasya? Betul banget tuh Kak. Nah, kita ada sedikit tips agar kita dapat memperbanyak kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Bisa dijelaskan Kak Tasya, apa aja sih tipsnya? Ya, yang pertama kita dapat mengajak orang-orang terdekat kita untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Dan yang kedua kita mengajaknya untuk tadarus Al-Quran. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kita dapat mengajak untuk berbagi takjil atau berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang misalkan ya Kak, misalkan orang-orang tersebut itu bekerja tapi pekerjaannya itu secara ekstra. Nah, lalu di saat dia bekerja, dia itu tidak sempat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Nah, di mana dia itu lupa akan sholat, tidak berpuasa, lupa bersedekah, dan juga lain-lainnya. Nah, gimana sih menurut kalian tips apa atau bagaimana cara praktis yang bisa dilakukan agar kita tetap bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, tentu saja kita sebagai seorang mukmin ketika berada pada bulan suci Ramadan, insya Allah semangat untuk menjalankan ibadah puasa ya teman-teman sekalian. Nah, namun kita juga harus pintar-pintar dalam memanajemen waktu yang baik. Nah, pastikan kalian tetap melaksanakan aktivitas kalian, misalkan bekerja. Yang pertama, bekerjanya itu ketika tidak berada dalam bulan suci Ramadan, biasanya dilakukan dari pagi sampai malam. Nah, ini bisa kita rubah nih guys. Jadi, ketika bekerja kita bisa lakukan pada pagi sampai siang hari aja. Nah, nanti ketika sore harinya bisa kita lakukan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita harus selalu memperbanyak ibadah ketika berada di bulan suci Ramadan. Benar kan Kak Tasya? Betul banget. Nah, tapi gimana Kak kalau misalkan itu memang sudah tuntutan dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi misalkan seseorang karyawan ini sudah diberikan tugas yang sangat ekstra kepada atasannya. Nah, sehingga dia tuh memang tidak sempat untuk melaksanakan ibadahnya, melaksanakan kewajibannya terhadap Allah. Itu bagaimana Kak? Ya, mungkin kita bisa meminta pekerjaan yang lebih ringan dan juga atasan kita juga harus memberikan waktu kelonggaran untuk kita harus mengerti agar ibadah puasa kita tuh tidak terganggu seperti itu. Pastinya atasan kita bisa untuk menghargai kita yang sedang menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Jadi pekerjaan yang berat tersebut bisa dikasih kelonggaran untuk yang lebih ringan aja. Ya, betul banget. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan dari episode kali ini. Nah Kak, sebelum kita menutup podcast pada episode kali ini, mungkin dari Kak Intan dan juga Kak Tasya ada pesan nih untuk sobat-sobat yang di rumah? Tentunya ada. ada. Guys, aku mau nambahin sedikit nih. Jadi, ketika berada di bulan suci Ramadan, itu ada satu malam yang sangat penting bagi kita selaku umat mukmin, yaitu malam nuzulul Al-Quran. Nah, di mana pada malam nuzulul Al-Quran adalah malam di mana diturunkannya ayat suci Al-Quran. Biasanya pada malam tersebut banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Biasanya 30 juz itu dapat khatam selama semalam aja loh teman-teman. Dan itu pahalanya sangat banyak dan dilipat gandakan. Ya, Masya Allah. itu. Nah, kita juga ada pesan nih. Ya Kak? Ya, betul banget. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian lancar ya teman-teman. Amin. Baiklah sobat-sobat sekalian, kita telah sampai di penghujung kegiatan pada hari ini. Nah, terima kasih ya kepada Kak Intan dan juga Kak Tasya karena telah memberikan sedikit waktunya dan juga ilmunya kepada sobat-sobat semuanya yang ada di rumah. Nah, yang pastinya kegiatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari yang sebelumnya kita nggak tahu apa sih amar ma'ruf nahi munkar itu, dan sekarang kita jadi tahu gimana cara mengatasinya biar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan. Bagaimana kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di sela-sela beribadah. Nah, sobat, baiklah sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.